artinya. Dan yang tidak Nah, tertutup. jadi ketika kalian tahu artinya, kalian akan terkejut gitu loh. Itulah mirisnya kalian. Makanya kalian itu, selain daripada kalian menghafal, perlunya kalian itu mengetahui apa sih yang kalian hafal itu, artinya apa gitu loh. Jangan kalian cuma disuruh menghafal aja. Kasihan kalian itu, umat buta huruf, tahu nggak? Gini loh. Itu kecerdasan ya dilihat dari peraih Nobel ya. Data mengatakan Kristen yang terbanyak memperoleh Nobel, penghargaan Nobel 65,4%, baru Yahudi. Nah, kalau Islam hanya 1,4% yang memperoleh Nobel. Itu kan jelas. Gitu loh. Jadi kecerdasan itu ya Ya, gini salah Bang. satunya dinilai dari Nobel. Itu jelas. Bank Indonesia, mereka itu juga pemenang rekor loh, pemenang Nobel terbesar loh, tapi dalam apa? Dalam poligami. Dalam No mimpi comment. kakak. Selakanga. Gini. Coba lihat di tempat-tempat pesantren kan. Dihantam semuanya sebentar ditangkap, ya kan? Coba kalian dia telusuri. Ah, ada kemarin loh yang saya tanya loh teman-teman ya. Kemarin itu yang murtadin, dia itu adalah muslimah. Nah, dia itu kan sudah pernah masuk di pondok ya, di pesantren. Waktu itu saya tanya kepadanya, apa yang kamu lihat di sana yang kamu rasakan selama kamu ada di pesantren? Dia bilang teman-teman itu kakak tingkatnya itu ustadznya bawa ke belakang katanya. Ya ampun, Masya Allah. Bawa ke dapur diperiksa katanya. Tapi kan waktu itu kan masih apa dia ini yang murtadin ini masih anak-anak sih, tapi kakak-kakaknya yang kelasnya apa itu tingkatannya itu dibawa ke dapur, ditarik ustadznya. Gini loh Pak, ngeri loh sebenarnya gini ya. Mereka ini kan selalu membanggakan bahwasannya kata mereka apa, itu banyak yang mu'alaf. Gini ya, sebenarnya ada banyak murtadin tetapi mereka tidak membukakan diri mereka. Karena apa? Ketika mereka membukakan diri mereka, apalagi mereka masih tinggal di tengah-tengah keluarga, resikonya itu sudah sangat besar loh. Jangan harap mereka akan melihat dunia ini lebih lama lagi. Dan sama seperti apa yang aku rasakan. Ketika aku membuka jati diriku kepada keluarga, kalian tahu apa yang saya dapatkan, apa yang saya terima? Saya dibuang dari tengah-tengah keluarga. Hubungan persaudaraan, hubungan darah itu diputuskan dari saya. Jadi kami ya, murtadin ini, jujur ya, kita murtadin ini, menjadi seorang murtadin itu tidak mudah, saudara, tidak. Ketika kami murtadin, berarti apa? Kami harus siap loh, menjadi musuh di tengah-tengah keluarga sendiri. Sekalipun kami tidak berniat untuk memusuhi mereka. Sama seperti apa yang saya rasakan, saya tidak pernah berniat untuk memusuhi keluarga saya, tetapi mereka sendiri yang mau memusuhi saya. Jadi janganlah kalian selalu berbangga dengan mengatakan, oh setiap hari ada banyak mualaf. Karena seorang murtadin mereka tidak pernah mau membukakan diri mereka, apalagi ketika mereka masih berada di tengah-tengah keluarga mereka. Penipu kau, penipu. Alah, penipu. Kafir penipu kau. Naik kok kejang-kejang. Selamat pagi, Pape. Kenapa kau, Dek? Halo, Queen Balawi. Kenapa kau, Dek? Naik. Masuk, jangan kepanasan. Masuk udah baper aja. Dengerin dulu. Orang masuk itu Tadi saya bilang, kasih Kak. shalom, jangan baper. Oh, dasar kenyataan yang Itulah mereka, nyata. Kak. Karena memang pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Karena dari sananya, dari ajaran mereka, dari junjungan mereka juga sudah seperti itu. Nah, begitulah buahnya.
Aku banyak dapat teror loh. Itu di akun misioneri itu. Aku cuma spill beberapa saja. Aku dapat banyak teror sama mereka ini. Aku sampai diajak itu bertemu, itu tatap mata, face to face bertemu dengan mereka. Cuman berbincang-bincang katanya. Dikiranya saya orang bodoh ya. Ah, dikira saya orang bodoh, bakal mau ketemu sama dia. Ah, udah tahu watak kalian kayak mana coba. Udah tahu tujuan kalian itu seperti apa. Ngajak ketemu pula DM itu boleh nggak kamu saya tengok sudah ini, boleh nggak kita ketemu face to face bicara baik-baik soal keagamaan. Wih, hebat kali kalian mau bicara baik-baik dengan Oten. Nggak akan kalian bicara baik-baik dengan kami tuh, tahu nggak? Jadi kalau kalian itu dikasih tahu itu jangan ngeyel. Udah dibilang ada banyak murtadin tapi tidak perlu membukakan diri. Gitu loh. Mbak Queen, Saya aja 6 tahun loh. 6 tahun saya menutup diri dari keluarga, dari semuanya. 6 tahun saya menutup diri saya. Sampai saya benar-benar yakin. Ketika saya sudah yakin betul. Bukan saya tidak yakin dengan keimanan saya yakin. Yang saya maksud, sampai saya benar-benar yakin saya tidak masalah kehilangan keluarga saya. Itu yang saya katakan di sini. 6 tahun loh. 6 tahun itu merahasiakan diri dari keluarga itu. Ada tamu kakak. Oke, Bang apa ini namanya ini? Bang Bacan, selamat Iya, pagi. selamat pagi semuanya. Ini Pagi, cerita-cerita selamat ini. pagi. Islam atau Kristen, Bang? Alhamdulillah Islam. Iya. Abang udah baca stikernya silakan. di atas? Apa itu? Apa Nabi Bisa Muhammad diskusi dengan baik kan, disunat? Bang? Oke, Iya, sebelum saya betul. menjawab ini, saya merespon cerita-cerita itu. Itu sebenarnya Iya. konsekuensi yang saudara ambil. Persoalan kalau kau meyakini bahwa Yesus adalah bisa menyelamatkan saudara, ya itu urusan saudara. Oke. Mau dikucilkan dari Saya masyarakat, tekankan dari sekali keluarga, lagi, ke Bang. apa, Ini loh, dan itu sudah sebentar. menjadi konsekuensi. Abang Islam begini. Kalau konsekuensi itu dilihat dari pengajarannya. Semua dilihat dari pengajarannya. Pengajaran apa yang maksudnya dilihat pengajaran apa ini? Sebentar. Karena begini Bang, ya, di dalam kekristenan ya, kami diajarkan hukum kasih. Nah, kalau hukum kasih kita bicara hukum kasih, kita harus lihat dulu ya dari perjanjian lama sampai baru ya. Nah, jadi yang saya mau kasih informasi di sini, apa itu pengajarannya? Karena kalau di Islam sendiri, kalau murtad itu halal darahnya Bang. Makanya mereka berani. Pengajaran kalau ada di situ, ya yang diajarkan akan diterapkan. Konsekuensinya bukan konsekuensi apa-apa, konsekuensinya berada di dalam pengajaran itu. Ya gitu Bang. Kalau kami misalkan ada orang mau jadi mualaf, mukalaf, silakan saja. Mereka terlepas, mereka tidak dapat lagi jalan keselamatan. Oh, walaupun pindah ke sana mencari lagi jalan keselamatan. Ya, karena tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetapi konsekuensi yang Abang katakan tadi, itu apa? Ya, halal darahnya. Bukan begitu, Queen Balawi? Lanjut. Itu Kak, karena itu makanya aku bilang tadi, ada banyak kita murtadin tidak mau menunjukkan diri mereka. Nah, saya mah seperti yang saya katakan tadi, saya aja membutuhkan waktu 6 tahun loh. 6 tahun untuk saya supaya berani membukakan diri saya kepada keluarga. Dan ketika saya membukakan diri saya kepada keluarga, kalian tahu apa responnya? Ini abang saya loh, abang saya sendiri bilang gini, belum ada satu pun dari darah orang Silitonga di antara keluarga kami ini ya, bukan keluarga yang lain, di antara anak bapakku yang berani meninggalkan agama Islam, baru kamu. Nah, ketika dia tahu seperti itu, dia bilang apa? Mulai daripada detik ini, hari ini, terputuslah hubungan Silitonga dengan kamu. Kamu bukanlah siapa-siapa lagi. Itu yang saya dapatkan dari keluarga saya. Tetapi apa saya harus kembali lagi ke sana? Tidak.
Karena apa? Jelas loh, firman Tuhan itu jelas. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkanku, tetapi Tuhan menyertaiku. Itu yang menjadi peganganku sekarang. Nah, berbicara soal mu'alaf tadi, Pak. Berbicara soal mu'alaf, perbandingan mu'alaf dengan murtadin. Kami berbeda, Pak. Karena ketika orang mu'alaf, tidak ada itu pengajaran di ajaran Kristen sama seperti yang dikatakan Kakak Angel tadi. Karena di ajaran Kristen itu ditekankan ajaran kasih. Nah, ketika ada seseorang yang menjadi mu'alaf, silakan dia mu'alaf. Berbeda, Pak, dengan Islam. Ketika seseorang yang dari Islam menjadi Kristen ataupun menjadi murtadin, itu halal darahmu. Itu yang dikatakan sama Kak Angel tadi, itu benar. Karena memang itulah yang ada di ajaran itu. Itu loh, Bang. Silakan. Bantah itu. Mantap sekali. Adik suka ini. Ini kita dengar dulu ya untuk murtadin di Aceh. Ya. Kali di dalam kasih Kita jangan kemana-mana Tuhan Yesus dulu. Kristus, di dalam suasana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia, di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, sehingga dia meninggalkan surga, meninggalkan tahta kemuliaan, meninggalkan kealahannya, turun dan menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia direndahkan serendah-rendahnya, karena manusia pribadi yang dikasihi Tuhan tidak menerima Tuhan. Kenapa manusia tidak menerima Tuhan? Karena memang manusia sudah dikuasai setan. Di dalam pikirannya, manusia sudah tersesat kemana-mana. Tuhan turun ke dalam dunia, mereka tidak mengenali Tuhan. Mereka menolak Tuhan dari kelahirannya karena manusia menolak Tuhan. Tidak ada tempat bagi Tuhan untuk lahir di muka bumi. Sangat tragis. Dia yang menciptakan manusia, dia yang mengasihi manusia, dia yang menjadikan bumi dan itu menjadi fasilitas hidup buat manusia. Tapi ternyata manusia tidak memberi tempat buat Tuhan. Kenapa manusia tidak memberi tempat? Karena manusia menutup pintu. Tidak mau membuka rumahnya buat Tuhan Yesus masuk di dalam rumahnya. Kenapa manusia seperti itu menutup pintu? Karena manusia dikuasai setan. Oleh sebab itu teman-teman, berhati-hatilah, karena setan itu penyesat dan dia selalu datang membodohi manusia. Perkataan-perkataan yang diulang-ulang terus oleh setan, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan berkolor? Nah, ini pikiran setan ini, yang masuk di dalam pikiran manusia. Dan ini terus berulang-ulang dimasukkan setan di dalam pikiran manusia, agar manusia jangan menerima Tuhan. Jangan sampai manusia itu selamat. Masa Tuhan mati di palang salib? Masa Tuhan disalibkan? Itu kan yang beredar di dalam pikiran manusia. Ya, kalau Anda mau bersih, saya hadapin dari mulai kehidupan saya, keluarga, kesehatan, ekonomi, benar-benar harus mikul salib itu. Tapi saya satu, dalam hati saya sudah ambil keputusan saya mau ikut Tuhan. Karena saya merasakan ada damai sejahtera saya bersama Tuhan Yesus, yang saya sebut sebagai Tuhan saya. Saya berkomitmen, saya mau belajar taat, dan saya mau sungguh-sungguh di dalam Dia. Saya mau cari terus kebenaran itu. Bukan hanya saya mau seperti mungkin Kristen KTP, saya tidak mau. Saya sudah keluar di keyakinan saya dulu. Saya mau benar-benar di keyakinan saya sekarang ini. Dan saya mau tahu. Dan saya ingin mengenal Dia. Tuhan yang akan menyelamatkan saya. Terus berjalan waktu. Saya terus mencari Tuhan. Saya datangin kumpulan. Saya aktif di gereja. Bahkan saya ikut di suatu komunitas di gereja saya. Saya dipercayakan
oleh Ibu Gembala sebagai koordinator Komsel. Di situ ya saya lihat luar biasa anggota kita di Komsel itu, hamba-hamba Tuhan ada, guru agama Kristen ada. Saya orang yang baru ikut Tuhan, tapi dipercayakan Tuhan untuk pimpin Komsel itu sebagai ketua koordinator. Puji Tuhan, iman saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga kepada anak-anak saya kuatkan kepada mereka. Karena anak saya kan juga saya bawa dari Muslim. Saya kuatkan kepada mereka, inilah Tuhan yang benar. Jangan pernah melenceng dari kebenaran Tuhan. Saya tanamkan di dalam rumah anak saya, walaupun dari kemarin dulu masih kecil, sekarang anak saya sudah remaja, bahkan sudah besar. Saya selalu perkatakan firman itu kepada mereka. Saya selalu menceritakan, walaupun dulu saya tidak sekolah minggu, mungkin banyak kisah-kisah yang saya tidak mengerti dan tidak hafal. Tetapi saya sering nonton-nonton kayak tentang Musa, kan mungkin sama cerita di Firaun, di Muslim juga ada. Saya ceritakan, pokoknya tentang firman itu saya semacam bahan ceritaan sama saya di rumah bersama anak-anak. Saya kuatkan iman mereka, dan saya bilang selalu, kuat di dalam Tuhan, andalkan Tuhan. Luar biasa, saya rasakan Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup keluarga saya. Dari yang awalnya saya mulai terperosok kehidupan saya setelah ikut Tuhan, kami jatuh bangun dari mulai ekonomi kami keluarga. Bayangin 3 tahun saya sakit, banyak yang sudah habis harta. Menjualin tanah, bahkan rumah yang lagi dibangun dijual. Kami mulai dari nol lagi. Tetapi di saat saya menggantungkan harapan saya penuh kepada Tuhan, luar biasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Terus anak saya mulai, yang pertama anak saya mulai SMP, SMA, SMK anak saya. Saya lihat anak-anak saya luar biasa di dalam Tuhan. Mereka saya lihat sangat taat. Bahkan saya juga mau saksikan kebaikan Tuhan yang berkali-kali luar biasa di dalam hidup saya. Di saat kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan luar biasa bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Ceritanya begini, saya punya anak yang paling besar. Setelah tamat SMK, dia berkeinginan mau masuk angkatan. Kita tahu bersama, walaupun secara mungkin dari administrasi kantor atau apa, saat mendaftar selalu dikatakan tidak dipungut biaya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan, kita selalu mendengar mau masuk angkatan harus pakai duit sekian ratus juta. Bahkan ada beberapa teman yang sangat mematahkan semangat saya. Katanya begini, mau masuk angkatan sudah disiapkan nggak uang sekian? Hati saya namanya saya masih di dunia, saya agak kecut hati saya. Saya cuma bilang dalam hati, tapi saya bilang saya punya Tuhan yang melebihi kekayaan siapapun. Saya punya Tuhan yang kaya, yang sanggup membela kami. Cuma kepada orangnya saya hanya bersenyum aja. Saya bilang, biarlah anaknya mencoba. Kalau memang Tuhan izinkan, dia pasti lulus. Saya katakan seperti itu. Di situ secara manusia saya down hati saya. Saya di rumah terkadang saya sering menangis. Tetapi saya ingat satu hal. Serahkanlah segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Karena dia yang pasti yang sanggup menolong. Saya kuatkan anak saya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Anak saya berkata begini, apa bisa lulus ya? Kita nggak pakai uang. Saya bilang, yang pertama kamu harus semangat. Bekerja keras. Yang kedua, tetap diutamakan iman. Saya selalu katakan, kalau anak saya mulai lemah, saya bilang, kamu tidak punya iman. Kamu tidak punya Tuhan kah? Saya bilang, maju terus.
melangkah terus. Saya bilang seperti itu kepada anak saya. Dan pada hari hanya, saya lihat luar biasa Tuhan bekerja di dalam hidup anak saya. Tahap demi tahap anak saya lewatin. Dari sekian puluh orang, anak saya lulus 4 orang. Setelah lulus 4 orang, anak saya dikirim ke Jawa, ke Surabaya, di Malang. Karena anak saya masuk TNI Angkatan Laut. Anak saya dikirim ke Surabaya, ikut Pantohir Pusat. Di situ saya dapat info, kalau dari kota saya, Kalimantan Selatan, akan gugur lagi 1 orang lagi dari Banjarmasin, sisa 3. Wah, di situ hati saya sebagai seorang ibu hancur juga. Memang benar, saya serahkan kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi secara manusia, saya masih tinggal di dunia. Ada tepatnya pada hari itu saya dapat telepon. Kebetulan saya lagi di kampus dan puji Tuhan, setelah kesaksian saya, Tuhan luar biasa di dalam hidup saya. Di saat saya ingin mencari Tuhan dan Tuhan tunjukkan, dan puji Tuhan saya sekarang mengikuti pendidikan di STT Teologi di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di situ saya mengikuti belajar dan di situ saya benar-benar banyak mengetahui, wah luar biasanya ternyata firman Tuhan itu, luar biasanya Tuhan Yesus itu, luar biasa yang saya rasakan. Nah, disitulah saya pada saat saya kuliah, saya dapat telepon bahwasanya ada 1 anak yang akan gugur kembali pulang ke kampung. Secara manusia kita pikirkan, memang anak saya ya gratis semuanya. Tetapi buat transportnya dari mulai di Banjarmasin ke Kalimantan Utara, dari Kalimantan Utara ke Surabaya, itu pakai biaya semuanya, pakai uang kita di kantong buat makan mereka selama berminggu-minggu. Untuk kita pikirin dari sini. Dan ternyata katanya akhirnya setelah Pantohir Pusat, ada lagi yang mau digugurkan. Saya gini di hati saya, kalau berarti Tuhan tidak izinkan jadi situ. Karena saya selalu katakan, di saat saya berdoa, kehendak-Mulah Tuhan yang terjadi. Tetapi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang ibu, hati kita merasa sedih. Dan apalagi di situ yang sangat berkeinginan, dia rindu mau masuk menjadi seorang angkatan. Wah, saya rasakan bagaimana ya anak saya nanti pulangnya kalau menangis itu. Aduh, saya rasanya hancur. Tetapi saya ingat, di doa saya yang pertama, waktu pas Pantohir daerah di Kalimantan Utara, itu malamnya, anak saya telepon saya, Mama, Abang mau Pantohir daerah, bantu doa ya, Ma. Saya bilang, saya tetap bantu doa, Mama tetap doakan. Karena dari mulai daftar, saya itu selalu doa puasa. Karena hal-hal seperti itu hanya doa puasa yang bisa kita bisa menolong saat kita berminta sama Tuhan. Doa puasa itu utama. Saya bilang sama anak saya, tetap semangat, tetap kuat. Kita andalkan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, di situ di malam hari itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan. Di saat saya berdoa kepada Tuhan, saya melihat anak saya itu bersandar sama sesuatu di belakang. Saat pujian, saya melihat anak saya itu bersandar dengan sesuatu di belakang besar. Saya berpikir, sambil saya bawa penyembahan, saya berpikir, Tuhan, siapa yang di belakang anak saya itu? Saya tidak bisa melihat. Tetapi saya lihat anak saya itu duduk dengan keadaan duduk, dia kakinya ditekuknya, tapi dia bersandar di belakang gitu. Sambil saya angkat pujian, saya angkat penyembahan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan siapa itu Tuhan? Saya takut anak saya sampai bersandar kepada sesuatu yang bukan dari Tuhan.
Di dalam penyembahan saya Tuhan bilang, itu aku. Anakmu bersandar kepada aku. Di situ saya semakin menangis. Terima kasih Tuhan. Engkau terus mengiringi anak hamba. Dari mulai awal sampai pada Pantohir daerah. Tuhan ada di situ bersama anak saya. Anak saya bersandar kepada Tuhan. Saya sampaikan hal itu kepada anak saya. Dan ada saya WA sama anak saya. Pengumumannya besok. Tapi saya sampaikan itu kepada anak saya. Saya bilang, jangan takut, Tuhan ada di situ. Wah, kalau saya bohong, tiba-tiba anak saya nggak lulus. Bagaimana perasaan anak saya kepada saya? Mama ini bohong. Cerita katanya Tuhan ada bersama saya. Tuhan bersandar. Saya bersandar kepada Tuhan. Ternyata pengumumannya saya nggak lulus. Tetapi saya ngomong sebenarnya kepada anak saya. Saya bilang, saat Mama doa penyembahan dan Mama lihat, saat Mama pejam mata dalam penyembahan, Mama lihat kamu tuh bersandar sama sesuatu di belakang. Wow, 2 kali saya lihat Tuhan. Dulu yang pertama waktu pada saat saya sakit keras. Di situ saya lihat Tuhan, Tuhan jamah kepala saya dan saya menangis di bawah kakinya. Saya katakan, kaukah Tuhan itu? Itu dulu yang pertama. Yang akhirnya saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya terima Tuhan, saya dibaptis, dan saya mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, saya melihat Tuhan. Waktu pas anak saya Pantohir daerah di Kalimantan Utara, saya ceritakan kisah itu sebelum pengumuman keluar. Dan anak saya bilang, puji Tuhan, Ma, kalau memang seperti itu, Tuhan ada bersama abang. Saya bilang, tetap beriman sama Tuhan. Kita punya Tuhan. Tuhan kita benar. Tuhan kita hidup. Tuhan kita tahu apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut. Saya bilang itu kepada anak saya. Dan pas pengumuman, anak saya, mungkin anak zaman sekarang ngeprank mamanya. Dia gini, Mama, mohon maaf, Ma. Bikin stiker nangis. Mohon maaf, Ma. Sampai ke bawah. Saya sudah hati saya rasanya gimana, tapi saya siapkan mental saya. Saya mau baca WA-nya, ternyata anak muda ya, zaman sekarang ngeprank mamanya. Akhirnya saya, puji Tuhan, Ma, berkat doa Mama dan Papa, katanya, abang lulus Pantohir daerah, dan abang dinyatakan berangkat ke Surabaya untuk ke Malang, untuk mengikuti Pantohir pusat. Puji Tuhan. Saya lihat Tuhan yang kedua kali. Dan luar biasa saat kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mukjizat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Cuma satu. Kita serahkan hidup kita. Tuhan ada di dalam diri kita. Dan kita ada di dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Tetapi kita ada di dalam Tuhan. Lanjut lagi. Setelah itu, mereka sekitar 3 minggu mereka di Malang. Mereka akan dipilih lagi untuk Pantohir pusat. Nah, disitulah yang saya dapat pengumuman katanya 1 orang lagi akan gugur dari daerah kami. Di saat saya lagi di kampus, saya mendengar kabar itu, saya pulang. Saya menangis. Saya menangis di rumah. Saya ambil lagi bagian. Saya doa masuk dalam kamar. Saya tutup pintu. Ada anak saya yang kecil di rumah, yang SMP. Dia melihat saya menangis. Saya menangis masuk kamar. Terus anak saya ikut berdoa sama-sama dia. Kami berdoa berdua di dalam rumah. Kami menangis sama Tuhan. Tuhan, kami tidak punya apa-apa, Tuhan, yang bisa kami kasihkan kepada panitia, Tuhan. Kami terbatas, Tuhan. Kami cuma punya Tuhan yang sanggup membela kami. Dari awal, dari mulai saya ikut Tuhan, pembelaan Tuhan luar biasa kepada kami. Sampai Pantohir daerah,
Dan ini saatnya Pantohir Pusat, Tuhan. Kami dapat kabar yang sangat membuat kami gundah gulana, Tuhan. Tapi kami tetap mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami bergumul, kami berdoa. Saya berharap saya bertemu Tuhan lagi di dalam doa saya itu. Seperti yang Pantohir daerah. Saya tidak temukan Tuhan di dalam penyembahan saya. Besok pengumumannya tanggal 26. Tanggal 25 itu bulan November, kalau saya tidak salah tanggalnya. Di situ saya dapat infonya, dan tanggal 26 atau tanggal 27 itu ya pengumumannya diundur karena ada yang belum selesai menurut panitia. Jadi saya berdoa di situ, saya menangis sama Tuhan. Saya mau cari Tuhan lagi. Apakah Tuhanku masih tetap ada di situ bersama anakku? Seperti di Pantohir daerah. Saya tidak temukan Tuhan. Saya menangis terus, saya tidak temukan Tuhan. Sore itu. Seperti biasa. Setelah maghrib, jam 7-an, saya mulai agak senja. Kita biasa doa bersama sama anak. Karena kebetulan saya, posisinya saya bukan di rumah saya dulu. Saya lagi, mungkin saya lagi ngontrak kos saya di daerah di mana saya sekarang ini lagi mencari ilmu. Saya lagi belajar di sekolah teologi, jadi saya kontrak ke rumah di dekat sekitar kampus, dan saya itu bersama anak saya yang kecil. Nah di situ pada malam harinya saya berdoa lagi sama Tuhan. Seperti biasa kami ada mesbah doa di dalam rumah. Saya berdua sama anak saya doa buka penyembahan, dan saya berharap lagi di penyembahan itu saya bisa ketemu Tuhan. Saya bisa melihat Tuhan ada bersama anak saya seperti di Pantohir daerah. Saya tidak temukan. Lalu setelah doa penyembahan, saya tutup dengan doa. Setelah penyembahan saya tutup dengan doa. Di saat saya doa, saya biasa doa. Saya doakan diri saya pribadi, anak saya yang kecil, baru anak saya yang besar, baru suami saya. Di saat saya doa, seperti biasa saya doa. Tiba-tiba doa saya, menurut anak saya yang bersama dengan saya, mama itu doanya sangat lancar katanya. Terus di saat saya doa, saya angkat tangan saya. Saya melihat Tuhan di situ. Di Malang itu kan saya baru lihat gambarnya setelah lulus anak saya di depan gerbang masuk ke tempat pengumuman itu ada gerbang besar. Nah posisi saya melihat Tuhan itu duduk menghadap ke gerbang. Saya melihat posisinya saya itu, Tuhan itu miring, saya melihatnya dari miring. Saya melihat, tapi begini saya melihat dalam doa saya itu ada Tuhan. Tuhan ada di situ. Tuhan menghadap gerbang. Saya menangis lagi. Dalam doa saya itu. Puji Tuhan, saya bilang, terima kasih Tuhan. Ternyata Tuhan tetap ada bersama anak saya. Tuhan melihat, Tuhan menantikan kelulusan anak saya. Luar biasa saya rasakan. Dari mulai awal Tuhan menolong kami, anak saya, sampai anak saya lulus. Tuhan ada. Di Pantohir daerah, saya melihat anak saya bersandar sesuatu yang besar di belakangnya. Anak saya kecil di depan, yang disandarnya besar. Berarti permasalahan, bisa kita katakan, Tuhan lebih besar dari permasalahan kami yang ada. Anak saya bersandar penuh. Dan di Pantohir Pusat, saya melihat di doa saya itu, saat saya pecah mata, saya angkat tangan, saya melihat Tuhan ada di situ, dan Tuhan memandang ke pintu gerbang di mana besok pagi akan ada pengumuman kelulusan
Bintara 2021. Wow, saya rasakan luar biasa mukjizat Tuhan. Dan esoknya, itu saya ceritakan juga itu kepada, karena anak saya kan tidak bisa dihubungin teleponnya. Mereka handphone semuanya disimpan sama panitia. Dan sampai sekarang juga anak saya tidak bisa dihubungin. Setelah sekitar 1 jam kemarin, puji Tuhan anak saya lulus. Handphone diberikan panitia untuk menghubungin keluarganya. Dan dinyatakan lulus anak saya sekarang pendidikan di Juanda. Di situ saya merasakan. Dan saya ceritakan masalah itu kepada suami saya. Saya mengalami Tuhan lagi. Dan saya melihat Tuhan untuk kali ketiga kalinya. Tuhan menghadap pintu gerbang. Tuhan menantikan kelulusan anak saya. Tuhan yang menantikan. Ternyata bukan hanya kami yang menantikan kelulusan anak saya. Tuhan ada di situ menantikan. Dari daerah saya cuma 1 orang yang percaya Tuhan yang lulus. Dan di situ anak saya. Saya sampaikan itu kepada suami saya. Apa yang saya alami. Kalau Tuhan ada di situ. Mungkin secara manusia. Bahkan saya pernah saksikan begini, kisah ini di Miracle, di channel Miracle, saya pernah saksikan kisah ini. Saya lihat komentar orang. Hebat kali katanya. Sudah pernah lihat Tuhan. Saya nggak bisa marah. Itu pendapat orang. Itu mungkin, kalau kita belum mengalami Tuhan, kita tidak tahu. Wah, luar biasanya Tuhan di dalam hidup kita. Dan akhirnya, setelah saya ceritakan itu, beberapa jam kemudian, keluar pengumuman, anak saya dinyatakan lulus. Dan dia telepon kami, puji Tuhan, dia lulus. Sekarang dia masuk pendidikan. Saya katakan kepada anak saya, tidak sia-sia air mata kita. Saat kita andalkan Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidup kita. Intinya cuma 1. Kita harus ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi saya rasakan yang luar biasa kerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Anak-anak saya diberkatin Tuhan. Dulu keluarga saya mungkin memandang saya sebelah mata. Sempat terucap di mulut mereka. Setelah saya ikut Tuhan, mereka katakan, hidup saya tidak akan bahagia. Bahkan melarat. Mungkin kalau dari segi ekonomi saya mungkin belum ada apa-apanya daripada mereka. Tapi sukacita yang saya rasakan, wah luar biasa di dalam Tuhan ini. Ada harapan, ada jaminan. Jadi di sini saya bersama anak-anak saya selalu mengatakan kepada anak-anak, apapun keadaan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, demi apapun. Inilah Tuhan yang benar, yang penuh kasih, yang sangat mengasihi kita. Di mana pada hari ini, pada tanggal 25 kemarin, kita merayakan hari kelahiran dia. Hari Natal. Secara manusia, Natal kami di tahun ini mungkin sangat menyedihkan. Karena kami tidak bersama dengan anak yang besar. Dan suami saya bekerja di luar kota. Natal tahun ini,
sangat menyedihkan dan penuh dengan air mata. Secara manusia, kami sedih. Tapi di dalam Tuhan, kami percaya, kami punya harapan yang lebih baik. Walaupun hari ini kami tidak bersama dengan anak kami yang besar, tetapi itu semua demi masa depan dia. Dan saya harus berpisah dengan suami saya. Mungkin ya bahasa kerennya lah zaman sekarang LDR. Oke, itu aja ya. Ya, haleluya, puji nama Tuhan ya teman-teman ya. Itu kesaksian yang sungguh sangat luar biasa ya, seorang murtadin ya, bagaimana dia merasakan ya teman-teman pertolongan Tuhan kepada anaknya ya, dan doanya dijawab ya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti doanya dijawab. Tidak ada kata insya Allah atau kata mudah-mudahan. Di dalam kekristenan itu pasti. Hanya saja teman-teman, kita tunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Semuanya indah pada waktunya, kata firman Tuhan dalam pengkhotbah. Nah sekarang silakan ya, yang mau diskusi ya, jangan kepanasan. Buktikanlah bahwa di dalam Al-Quran kamu itu adalah kitab suci yang sempurna. Ya, apakah yang kamu ikuti itu adalah seorang nabi yang disunat atau bukan nabi yang disunat? Ada kepanasan di bawah, Pak Pen. Ya, biarlah mereka panas. Pak Pen, mohon izin boleh saya bernarasi sebelum saya pamit karena saya mau keluar sebentar. Baik Bapak, silakan. Oke. Terima kasih. Mungkin 3 menit ya. Saya sangat terharu dengan kesaksian tadi, tapi perlu diingat bahwa kita mempunyai 5 tujuan untuk menjalankan fungsinya dengan baik ya. Pertama itu penginjilan di dalam Matius 28 ayat 19, kemudian pemuritan Matius 28 ayat 20, kemudian pelayanan Efesus 4 ayat 12, kemudian persekutuan Efesus 2 ayat 19, lalu yang kelima ialah penyembahan ya, Matius 1 ayat 50. Jadi ini kelima ini yang kita harus jalankan sesuai dengan fungsinya dan menjadikan gereja yang misioner. Nah, lalu menurut Alkitab, yang masuk surga adalah mereka yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, dilahirkan kembali ya oleh Roh Kudus dan bertekun sampai hayat mereka, akhir hayat mereka. Nah, ini memberitahu kita ya bahwa hanya mereka yang menerima Yesus Kristus dan yang percaya kepadanya yang diberi hak ya untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Nah, dengan demikian karunia hidup kekal hanya datang melalui Yesus Kristus ya kepada semua orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan itu bukan melalui nabi-nabi dan dewa-dewa palsu. Ya, yang buatan manusia. Nah, Yohanes 14 ayat 6 ini menegaskan kembali kedudukan Yesus Kristus sebagai juru selamat anak-anaknya. Nah, pada dasarnya ayat ini menjelaskan bahwa keselamatan ya dan kebenaran adalah jalan-jalan yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Begitu. Nah, makna ayat ini berisi pernyataan bahwa tidak ada jalan lain menuju surga selain melalui Yesus. Sebab Dia adalah kebenaran,
sekaligus juru selamat. Jadi jika seseorang itu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, ia akan mendapatkan jaminan hidup kekal di surga. Ya, mendapatkan jaminan hidup kekal di surga. Gitu. Nah, dalam ayat ini juga bisa dijelaskan kata jalan, ya, menekankan pada tindakan untuk selalu disiplin ke arah yang dituju. Gitu. Nah, kemudian kebenaran di dalam Alkitab, ya, berkaitan dengan hubungan yang benar dengan Allah dan sesama manusia. Ini adalah, ya, hal yang sangat penting untuk dipahami. Sekali lagi, hal yang sangat penting untuk dipahami. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, kalimat ini, ya, merangkum segenap kebenaran, ya, merangkum segenap kebenaran. Dari sini kita bisa melihat bahwa kebenaran itu adalah hubungan yang benar. Alkitab itu mendefinisikan hubungan yang benar itu sebagai ungkapan kasih, mengasihi Allah dengan segenap keberadaan, hati, jiwa, dan kekuatan kita yang tidak dapat dipisahkan dari mengasihi atau memperlakukan sesama manusia seperti diri kita sendiri.